Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Ibu guru doakan semoga kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan. Alhamdulillahirrabbilalamin, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya, berkat karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran daring ini. Salam dan salawat senantiasa kita panjatkan dan kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga terlimpahkan rahmat dan keselamatan bagi keluarga dan sahabatnya, karena dengan berkatnya lah kita menjadi hamba yang paham ilmu dan selalu menjadi hamba yang bersyukur. Anak-anak hebat, tetaplah menjaga kesehatan dengan selalu memakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Kita semuanya sama-sama berjuang, semoga pandemi ini segera berlalu dan aktivitas di sekolah bisa berjalan kembali. Amin. Belajar di mana saja dan kapan saja. Anak-anak hebat, hari ini kita pelajari mengenai tema 3, tokoh dan penemuan, di mana penemu yang mengubah dunia. Nah, anak-anak, apakah Anda tahu siapa yang ada pada gambar tersebut? Betul sekali. Dia adalah Michael Faraday. Michael Faraday ini dilahirkan di Newton Wold, Inggris pada tanggal 22 September 1791. Ia dijuluki sebagai bapak listrik karena berkat usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak digunakan di dunia. Ia berasal dari keluarga kecil dan sederhana, namun ia tetap bersemangat dan pantang menyerah untuk belajar meskipun hanya mengenyam pendidikan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi anak-anak hebat, sebelum ditemukannya listrik, keadaan bumi sangat gelap. Hanya ada bulan yang menerangi dan jauh dari malam hari. Namun setelah ditemukannya listrik, dunia berubah menjadi terang, lampu-lampu menerangi bumi dengan terang. Bahkan kita dapat melakukan berbagai aktivitas dengan adanya penerangan, misalnya membaca Al-Quran dengan nyaman karena diterangi oleh lampu. Anak-anak hebat, tahukah kalian bahwa berkat kegigihan dari Michael Faraday ini, dalam bereksperimen, akhirnya ia berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu apa gelombang elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat meskipun tidak ada media perantara yang membawa energi listrik dari magnet. Gelombang ini terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Gelombang inilah yang dapat disebut dengan arus listrik. Nah, anak-anak hebat, bagaimana cara aliran listrik dapat sampai di rumah dan menerangi seluruh isi rumah? Pusat pembangkit listrik menjadi generator raksasa sebagai penghasil arus listrik. Arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik yang menjadi tegangan tinggi. Adanya jaringan kabel-kabel pada menara-menara tinggi, arus listrik tersebut disalurkan ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Di gardu-gardu tersebut, aliran listrik akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Arus listrik yang diterima pada rumah-rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel-kabel listrik. Nah, anak-anak, contoh rangkaian listrik yang pernah kita ketahui yaitu rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Jadi rangkaian listrik itu lihat pada layar, rangkaian seri itu ini, kemudian rangkaian paralel ini. Jadi rangkaian seri adalah rangkaian
yang disusun secara sejajar. Ini disusun secara sejajar. Kemudian rangkaian paralel yang ini adalah rangkaian yang disusun secara berderet. Ini. Jadi kalau seri, satu lampu dinyalakan, yang satunya tidak nyala. Kalau paralel, satu lampu dinyalakan, semuanya lampu menyala. Anak-anak, teks eksplanasi. Tahu kan kalian apa itu teks eksplanasi? Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam itu terjadi, baik tentang ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lain-lain. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab akibat dari proses. Nah, itulah yang dimaksud dari teks eksplanasi. Kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi itu, pertama, memuat informasi berdasarkan fakta, berisi informasi yang berisi keilmuan, kemudian menjelaskan proses terjadinya fenomena atau peristiwa sosial. Terkadang juga ciri-ciri teks eksplanasi itu strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kemudian informasi yang dimuat berdasarkan faktual, nyata. Kemudian faktual tersebut membuat informasi yang bersifat ilmiah. Contohnya sains, yang tadi bagaimana listrik menerangi dunia. Kemudian sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal-hal yang dibahas. Kemudian yang terakhir, memiliki atau menggunakan sequence markers seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga menggunakan pertama, berikutnya, dan terakhir. Anak-anak hebat, pernahkah kalian melihat bagaimana rangkaian listrik, rangkaian senter? Jadi senter itu juga merupakan salah satu alat yang bisa berfungsi menerangi ruangan di kegelapan. Nah, rangkaian atau komponen dari senter itu, yang pertama, yang nomor 1 itu, ini adalah tempat baterai. Yang kedua, kaca lensa. Nomor 3, saklar on dan off. Yang keempat, soket lampu. Yang kelima, lampu kecil. Yang nomor 6 itu adalah baterai, dan yang ketujuh itu adalah reflektor. Jadi senter adalah alat yang berfungsi untuk menerangi lingkungan sekitar. Beberapa fungsi komponen seperti yang tertera di atas ini, yaitu komponennya baterai sebagai sumber daya untuk menyalakan lampu. Kemudian saklar untuk menyalakan dan mematikan lampu, lempengan terminal baterai sebagai konektor untuk menghubungkan baterai dengan lampu dan saklar, kemudian reflektor lampu itu untuk mengarahkan cahaya lampu ke depan, dan bolam kecil sebagai sumber cahaya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.